Baik, yang pertama Ustadz, ini dapat pertanyaan dari ibu-ibu. Assalamualaikum Ustadz. Afwan, ana mengalami persis seperti judul yang Ustadz bawakan. Jadi ada rasa sedih dan sangat sakit hati yang saya alami. Ana mohon nasihat, amalan dan doa apa yang sebaiknya dilakukan supaya ana bisa kuat menghadapi kondisi yang seperti ini. Jazakallah khair. Maksudnya dia sudah jadi janda. Iya, persis kayak judul. Nah, lihatlah semua mengkoreksi dirinya. Anti gugat cerai atau diceraikan suami. Kalau gugat cerai diperbolehkan dalam agama dengan beberapa alasan. Tadi sebagiannya sudah kita sebutkan. Kalau ternyata anti tanpa alasan menggugat cerai, maka anti bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan sakit hati, ya wajarlah wanita mendengar suaminya kawin lagi. Tapi jangan disimpan sakit hati itu. Ya bahkan diobatin. Karena perjalanan hidup ini masih panjang jamaah. Kalau kita di muka bumi ini hanya 60-70 tahun, di kuburan bisa ribuan tahun nanti jamaah sebelum kiamat terjadi. Kalau ternyata kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, azab Allah itu pedih. Maka anti lihat, kalau ternyata enggak, suami ana zalim, ya sudah. Anti tidak perlu menceritakan tentang suaminya kepada orang lain. Anti sampaikan, sudahlah, mungkin jodohku hanya sampai di sini. Anti menyongsong masa depan, jadikan masa lalu sebagai pelajaran. Tapi jangan berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Kalau bicara amalan apa yang harus diperbanyak, perbanyak istighfar. Istighfar, minta ampun sama Allah. Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhar. Allah, orang yang bertobat minta ampun sama Allah, itu doanya dikabulkan, hajatnya dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sok suci. Kita sering nyalahkan orang. Ini enggak suami anak yang salah, Ustaz. Allah mengatakan, ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Kalau engkau mendapatkan kebaikan, itu dari Allah. Kalau engkau mendapatkan keburukan, itu dari dirimu sendiri. Jadi ketika ada musibah, jangan suka cari kambing hitam. Tapi katakan, ya Allah, mungkin karena dosa-dosaku, ya Allah, aku mohon ampun. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu atas nasihatnya. Kalau amalannya tadi, doanya ada Ustaz yang khusus. Doanya? Iya, doanya untuk para ibu-ibu ini. Jemaah, istighfar ini doa. Doa bukan? Ya Allah, aku memohon kepadamu supaya diampuni dosanya. Itu doa. Makanya ketika Nabi Musa SAW minta doa sama Allah, dikasih doa apa? La ilaha illallah. Tuh. Jadi itu amalan plus doa. Barakallahu fikum. Dan kemudian tadi yang sampaikan, lihat, koreksi diri. Jangan suka menyalahkan orang. Baik Ustadz, ini pertanyaannya banyak sekali Ustadz nih. Kita coba bagi 2, bagi 3, bagi 4 malah ini. Yang pertama,
yang bagaimana yang sebelum poligami, ada yang setelah poligami, juga mengenai anak-anak Ustadz. Anak-anak misalnya di sini anak-anak melihat ayahnya tidak izin ke ibunya poligami. Anak-anak marah sama ayahnya. Apakah anak-anak berdosa seperti itu Ustadz? Terus ayah apakah mempunyai kewajiban kepada anaknya untuk psikologis anaknya Ustadz? Ditanyakan di sini. Misalnya dia kan poligami tidak perlu izin, tapi misalnya anak kecil misalnya begini Ustadz, kewajibannya sampai mana gitu, anaknya mungkin nggak ngeh gitu. Jadi jamaah memang yang dibenerin itu bukan anaknya, ibunya yang dibenerin. Sahih. Anak-anak itu kertas putih. Tergantung apa yang antum tuliskan di sana. Jadi berkaitan dengan kondisi anak-anak kita. Ada anak-anak yang melarang orang tuanya poligami. Itu kejadian jam. Itu anak-anak yang zalim sama bapak. Di satu tempat, anak-anak tahu bapaknya kawin lagi, bapaknya dipukul sama anak. Itu anak-anak yang ya mungkin juga orang tuanya yang tidak mengajarkan kepada anaknya, atau ibunya yang jadi setan. Nah, ibunya ngomporin anaknya, bapakmu zalim kawin lagi ini itu, nggak ngomong sama ibu, datang dipukul ayahnya. Kejadian itu jangan. Dan ada yang kejadian ibunya itu nyuruh anaknya bunuh bapaknya. Na'udzubillah min dzalik. Itu terjadi. Di mana? Di Indonesia. Maka kalau bicara bagaimana urusan anak-anak, tetap orang tua mengajarkan agama kepada anak-anak. Di antaranya urusan poligami, mudah sebenarnya kalau mengajarin anak-anak poligami. Artinya menerima syariat ini. Tinggal ceritakan bagaimana Rasulullah SAW. Itu kan Rasulullah. Nah, ceritakan Abu Bakar As-Siddiq. Itu kan Abu Bakar. Bapak bukan Abu Bakar. Ya bapak bukan Abu Bakar lah. Bapakmu siapa namanya? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Coba dilihat. Artinya itu aja, anak ini cukup dengan cerita. Kalau anak-anak itu kecil, nggak perlu dikasih kajian khusus, kumpulkan anaknya. Bapaknya ceramah tentang poligami, enggak, ceritakan kepada mereka. Maka tugas orang tua memang berat. Tadi Anda sampaikan, kita melihat kondisi, memungkinkan tidak untuk poligami. Kalau ternyata poligami membuat keributan, maka lebih baik dihindarin. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan, banyak sekali kata-kata jandanya nih Ustadz nih. Mana yang lebih utama untuk ditolong? 1, janda yang bercerai atau janda yang tinggal mati? 2, janda yang tua atau janda yang muda? 3, janda yang anaknya banyak atau yang anaknya sedikit? 4, janda atau gadis? Masya Allah, Masya Allah. Ustadznya dikasih kuis ini ya mah, untuk pilih mana seperti itu. Ya kalau bicara kriteria, maka lebih utama memilih gadis. Cuma ini secara hukum umum. Tapi secara khusus kadangkala menikahi janda itu lebih baik daripada menikahi gadis. Contohnya seorang yang pamannya dia tinggal mati oleh istrinya. Tinggal mati istrinya. Istrinya mati, dia punya anak. Kalau dia nikahin gadis yang masih muda belia, nggak bisa ngerawat anaknya.
Sedangkan dia berpikir anak ini mencari ibu buat anak-anak anak. Maka mungkin menikahin janda akan lebih baik ketika itu. Janda yang kayak apa? Ya, yang sesuai dengan kriteria. Akhlaknya mulia, agamanya baik. Kalau dilihat yang punya anak apa yang nggak punya anak, ya tergantung. Kalau kita lihat yang punya anak kayaknya ribet tuh, Ustaz. Anak kayaknya yang nggak punya anak aja, yang belum punya anak, maksudnya seperti itu. Terus kalau milih janda kaya apa janda miskin? Ada janda kaya miskin? Nggak masuk ya? Tambahin itu janda kaya. Intinya seperti itu. Carilah wanita yang solehah, yang solehah. Kemudian wanita yang subur juga. Karena tujuan pernikahan tadi untuk memperbanyak anak. Lebih baik mana, janda mati apa janda cerai? Kembali kepada kriteria itu. Ada yang mengatakan janda cerai lebih baik, Ustaz. Karena kalau janda mati nanti dia banding-bandingkan suaminya dengan suaminya yang dulu. Suamiku yang dulu Masya Allah, kata dia, gak kayak kamu. Ini taab ini jemaah. Tapi kalau janda cerai biasanya karena keributan kan jemaah. Maka dia selalu, waduh aman, lebih baik kamu daripada yang dulu itu, Masya Allah. Tapi jelas tadi kriterianya yang solehah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustaz, kalau antum ada yang nanya nih, boleh nggak Ustaz? Antum berapa katanya gitu loh? Berapa? Ibu-ibu ini kayaknya. Ustaz berapa? Terus Ustaz poligami apa enggak gitu loh? Ini ada yang nanya beneran ini. Iya nggak apa-apa cuma. Maaf Ustaz ya. Rahasia. Nggak perlu antum tahu rumah tangga anak, istri anak ada di mana, itu nggak perlu lah. Itu urusannya anak lah. Barakallahu fikum. Ini privasi. Baik Ustaz. Masih mengenai yang poligami Ustaz ya. Ini ada kasus sudah 10 tahun diam-diam berpoligami, terus 8 tahun masih diberikan nafkah lahir tapi tidak batin, dan 2 tahun bahkan nafkah lahir juga tidak. Kemudian tidak pernah datang selama 10 tahun, tidak pernah berkomunikasi dengan anak-anak. Pertanyaannya yang pertama, apakah boleh digugat cerai? Nah, sehubungan dengan itu banyak pertanyaan yang lain Ustadz. Adakah batas waktu? Ini kan sampai 10 tahun Ustadz. Pertanyaan kaitannya adalah apakah ada batas waktu untuk seseorang wanita menggugat cerai suaminya? Nah, subhanallah jamaah, kita lihat tuh ada suami-suami yang nikah kemudian kondisinya dia tidak ngasih nafkah, kemudian meninggalkan istri dan anak-anaknya, padahal Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, selamatkan diri kalian, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nih nafkah nggak ngasih, anak nggak diurusin. Ada yang seperti itu. Siapa yang salah? Dilihat. Bisa jadi suaminya dimakan macan. Istrinya nggak tahu. Wallahi mungkin jemaah. Ada kejadian suami memang hilang.
Kalau antum baca buku-buku fikih, itu mereka menyampaikan suaminya nggak ada. Akhirnya datang ke pengadilan, kalau dikatakan waktunya yang dia merasa bahaya dengan kondisi suaminya nggak memberikan nafkah kepada dia, dan dia tidak tahu kabar suaminya. Suami juga tidak menyampaikan informasi kenapa dia nggak datang. Dia tidak menyampaikan uzur dia dan alasannya. Ketika sang perempuan merasa terganggu dengan kondisi seperti itu, ajukan. Nanti yang memutuskan pengadilan. Pernah ada kejadian, ini sudah diputuskan cerai karena suaminya nggak ada kabar. Dulu belum ada handphone, belum ada apa. Setelah beberapa tahun datang suaminya, padahal sang istri udah nikah. Maka dikembalikan oleh pengadilan, dikembalikan karena masih posisinya suaminya ada. Dulu keputusan dikarenakan suaminya sudah dianggap mati. Kemudian sang wanita ketika dipoligami, tolong lihat suaminya ini baik apa tidak, calon suaminya ini. Jangan sembarangan, yang penting ada yang mau nikahin diterima. Maka terjadi seperti ini kemudian jangan. Kemudian kalau bicara poligami, tolong usahakan tercatat untuk menghindari kezaliman. Kalau tahu-tahu suami tidak lagi ada hubungan dan suami tidak menceraikan, mau gugat cerai ke siapa? Sedangkan nikahnya memang pengadilan nggak tahu kau nikah beneran atau tidak. Tapi semoga pengadilan masih mau menerima. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik Ustaz. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Ini ada pertanyaan titipan dari ibu-ibu di atas nih Ustaz. Tolong anak-anak saya disuruh segera menikah Ustaz. Udah kelamaan jomblo katanya, minta dinasehatin. Ibunya di atas, anaknya di bawah. Angkat tangan anaknya, mana anaknya? Jamaah rahimakumullah. Kenapa antum menunda pernikahan? Apa penyebabnya? Dulu di Jakarta, Masya Allah. Dulu di Jakarta dulu, anak punya sahib-sahib itu menikah di atas 30. Kenapa? Karena mereka nunggu sukses baru mau nikah. Syaratnya nikah itu nggak harus punya rumah, tapi punya kemampuan bayar mahar dan memberikan nafkah. Boleh rumah kontrakan, ngontrak rumah. Maka bagi seorang lelaki di masa yang penuh dengan fitnah ini, segera menikah. Apalagi orang tuanya minta. Orang tuanya itu ingin menimang cucu. Ngelihat antum udah bosen. Saya orang tua ngelihat, aduh fulan lagi fulan, kapan jadi bapak? Maka hendaklah engkau membahagiakan orang tua. Dan kita tahu jamaah bagaimana kebaktian kepada orang tua. Kita tuh bikin saudara kita bahagia, saudara nih, orang lain. Bagaimana kita membuat dia gembira, itu amalan yang paling dicintai Allah. Bagaimana kalau yang antum bikin bahagia itu orang tua. Tahu-tahu antum bawa, alhamdulillah ayah udah nikah. Nikah di mana nggak ngomong-ngomong? Ini bahaya juga. Ana di pedalaman mana? Kalimantan ayah. Dapat alhamdulillah gadis soleha. Minta maaf nggak sempet ngomong sama orang tua, nggak ada sinyal di sana. Pokoknya dia ada alasannya seperti itu karena kondisi dia di pedalaman, ada masalah. Tapi kalau engkau bisa izin sama orang tua, ngobrol sama orang tua, maka tolong adab dan etikanya dipakai yang mau menikah.
Kalau belum ada calonnya, ngomong sama orang tua, Bu, carikanlah, terserah ibu umpamanya, yang penting solehah. Ya alhamdulillah, minta tolong ibu. Dan nggak perlu pacaran, karena pacaran nggak boleh. Ta'aruf Ustaz, ta'aruf kadangkala jadi bahasa Arabnya pacaran. Sebagian orang pacaran tapi karena sudah ikhwan akhi ukhti, dia nggak ngomong pacaran. Nggak Ustaz, ana udah ta'aruf 3 tahun Ustaz. Ta'aruf 3 tahun. Antum gimana ta'aruf 3 tahun jamaah? Ini cuma apa bahasanya? Memanipulasi ini jemaah. Enggak ta'aruf beneran, hanya untuk kenal. Tapi kalau pacaran enggak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Makasih Ustaz atas jawabannya, nasihatnya. Ustaz, ini pertanyaan dari Umahat. Apakah boleh? Tunggu, dari tadi Umahat terus. Enggak, ini ada dua. Umahat ada dua. Oh, ini Umahat ya jemaah. Umahatnya, jadi berseberangan Ustaz. Yang pertama Umahatnya bilang begini, apakah boleh kita Umahat ini meminta kepada suami untuk tidak berpoligami? Bagaimana hukumnya? Apakah kami berdosa? Yang dari sisi yang suami, beliau mohon nasihatnya bagaimana menahan diri dari rasa ingin sekali berpoligami Ustaz. Tapi dia sayang sekali sama istrinya. Masya Allah, Masya Allah. Iya kan? Jadi dua Ustaz ya? Iya. Ya. Kalau bicara istri meminta suaminya untuk tidak poligami, ya boleh-boleh aja. Namanya dia memohon, dia bukan melarang. Tadi dia minta, Bang, cukuplah ana Bang. Nanti ana doakan mudah-mudahan abang di surga punya banyak bidadari. Pamannya istri ngomong kayak gitu, boleh apa nggak boleh? Boleh seperti itu. Tapi sang suami mengatakan, Dek, aku sebenarnya cukup kamu Dek. Tapi apa daya hasrat ini tidak terkendalikan. Masya Allah. Kayak yang tadi dia katakan kan, merasa menggebu-gebu untuk seperti itu. Jadi kalau bicara bagaimana menahan untuk poligami, apa sih yang mendorong antum untuk poligami? Kalau tadi kita sebutkan, pendapat sebagian ulama mengatakan nikah satu lebih baik kalau cukup. Tapi kalau antum menggebu-gebu untuk poligami, karena memang nggak cukup Ustaz, ya beda lagi. Anak nggak cukup sama satu istri, ya sudah perbanyak puasa sunnah. Kalau memang kondisinya antum nggak berani poligami atau takut poligami itu mengantarkan kepada kehancuran rumah tangga antum, umpamanya seperti itu. Jadi kalau bicara keinginan poligami itu jamaah, laki-laki ini kadangkala semua ingin. Apalagi kalau sudah ngobrol ya sambil makan, kamu nggak kepingin poligami? Aduh, anak kalau di depan istri aja ngomong aduh, enggak lah cukup satu. Tapi kalau udah keluar rumah bingung anak. Kadang-kadang ada keinginan hasrat untuk itu. Maka lihat kepada tujuannya jamaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, ada lagi ini masalah perselingkuhan dalam keluarga. Jadi belum sampai poligami. Ada yang sudah nikah 19 tahun, ada yang sudah nikah 10 tahun, 8 tahun, ini banyak pertanyaan Ustaz. Suaminya diam-diam berselingkuh dan ketahuan. Itu mohon nasihatnya Ustaz dalam kondisi seperti itu. Bagaimana sebaiknya yang dilakukan Ustaz? Jamaah rahimakumullah, banyak terjadi perselingkuhan kemudian diakhiri dengan pernikahan. Awalnya selingkuh tadi, aduh daripada berbuat dosa teruslah ana nikahin. Antum menikahin seorang pezina dan antum pun pezina. Disyariatkan poligami, kata Allah, fankihu ma qabalakum minan nisa. Perempuan yang baik-baik buat kalian, thayyib. Bukan teman berzina dinikahin. Jangan berpikir dengan menikah selesai dosa zinanya. Kau harus taubat kepada Allah Azza wa Jalla.
Maka buat seorang istri yang mendapati suaminya selingkuh, maka dikasih nasihat, bertakwalah kepada Allah. Jangan hanya kesenangan sesaat. Abang dilaknat sama Allah Azza wa Jalla. Kalau abang mau nikah, cari perempuan baik-baik. Nikahin yang baik-baik. Itu diperbolehkan. Tapi kalau dengan pelacur seperti ini, yang berzina bertahun-tahun, maka wajar sang istri menolak. Kalau engkau menikah dengan wanita baik-baik, tafadhol. Tapi sama pelacur kayak gini. Maka nasihat anak kepada orang yang berselingkuh kemudian menikahi selingkuhannya, hendaklah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kalau ternyata menikahnya dia membuat keributan, sebenarnya engkau penyakit keributan tersebut. Kau harus bertobat kepada Allah. Mungkin seperti itu. Dan seorang istri kalau melihat suaminya tidak bertobat, gugat cerai, nggak apa-apa dia. Artinya sang suami tetap selingkuh dengan dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ada pertanyaan. Bagaimana hukumnya bila kita suami atau istri sebelum wafat itu mewasiatkan untuk tidak menikah lagi kalau salah satu wafat dengan alasan ingin nanti berkumpul lagi di surga? Apakah itu diperbolehkan, Ustaz? Masya Allah. Kalau suami nggak ada urusan, dia bisa berkumpul sama istrinya walaupun dia nikah lagi. Artinya kalau bicara ingin kumpul di surga bersama, sang suami dia mau punya istri 3 setelah istrinya meninggal dunia, maka tetap dikumpulkan sama istrinya dengan izin Allah SWT. Tapi kalau istri nggak bisa, kalau dia menikah lagi dia akan bersama suaminya yang terakhir. Tapi bolehkah suami mewasiatkan agar istrinya tidak kawin lagi? Ya bukan haknya dia. Artinya dia memohon kepada istrinya, suami mau mati ngomong, "Dek, aku ingin bersamamu di surga." Insya Allah bang. Padahal istrinya udah siap-siap mau kawin lagi, nunggu mati suaminya sudah jemaah. Kan ada memang yang suaminya udah sakit-sakitan ya, dia lihat ya, kok nggak mati-mati. Istri antum pikir nggak capek ngurusin antum? Capek dia. Artinya ketika suami udah sakit-sakitan, "Dek, jangan kawin lagi ya." Tenang udah, bismillah bang. Artinya sang suami kalau mewasiatkan, wasiat yang wajib dilaksanakan itu wasiat dalam urusan warisan jamaah. Yang berkaitan dengan warisan itu wajib dilaksanakan. Wasiat yang sesuai dengan syariat dilaksanakan. Kalau sang suami wasiat kepada istri agar tidak kawin lagi, tergantung kondisinya istri. Kalau dia mampu, fadl. Dia nggak mampu, dia kawin lagi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik Ustadz, ini pertanyaan terakhir Ustadz. Memang masih banyak sekali tapi takutnya nanti terlalu malam. Yang pertama, bagaimana menghadapi suami yang sering mengancam menceraikan? Yang pertama. Yang kedua, juga suami yang suka mengancam akan berpoligami kalau istri tidak menurut atau tidak mengurusi dengan baik. Masya Allah. Jemaah, ini suami-suami yang tidak punya kepribadian. Dia nggak bisa menjadi pemimpin. Akhirnya yang terjadi ancaman. Nggak kayak gitu didik istri. Istrinya nggak taat, nanti aku ceraikan kamu. Tidak. Bagaimana dididik istrinya? Karena ancaman itu membuat kehidupan di rumah bukan tambah baik. Antum pikir istri antum karena diancam kemudian dia jadi nurut sama antum. Yang ada dia sakit hati sama antum. Dia akan simpan di dadanya. Sampai suatu saat engkau mengancam, disambut sama istri. "Saya tunggu bang, ceraikan saya." Karena capek. Antum gagal mendidik istri terus dengan ancaman seperti itu. Didik dengan baik.
Tapi kalau memang antum sudah maksimal, tadi kan dikatakan sering mengancam. Tapi kalau antum sudah didik dengan cara yang baik, pada akhirnya si istri tidak mau, maka di sini antum duduk deh. Kalau seperti yang Nabi SAW lakukan kepada istrinya, beliau tidak mengancam-ngancam istrinya, tapi satu saat beliau kumpulkan istrinya, beliau katakan kepada istrinya, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha, kalau ambisimu dunia dan perhiasannya, fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan. Ya udah, kalian ke sini, aku kasih pesangon, aku ceraikan kalian. Gentle jamaah. Dia katakan ya udah. Setelah dididik. Maka sang suami yang seperti itu, nasihat anak kalau antum menikah, buang itu kata cerai dari kamus antum. Nanti kalau memang ada kondisi yang perlu dibawa di di recovery, delete cerai itu, antum datangkan lagi, sudah kayaknya nggak bisa kita lanjutkan. Fa imsakun bima'ruf aw tasrihum biihsan. Ini buat suami yang suka mengancam cerai. Kemudian mengancam poligami juga. Nggak usah jadi ancaman poligami, antum langsung poligami aja. Ngancam-ngancam nggak poligami, nggak berani poligami jemaah. Makanya ada yang namanya, istilah para ulama itu, ad-dajaja as-soq'a. Dajaja soq'a. Antum pernah punya ayam. Ada ayam ini jamaah. Ayam kalau mau telur biasanya tok 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 tok. Ada ayam ini petok 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 nggak keluar telurnya jamaah. Itu satu kandang ribut semua ini. Ih, rame-rame. Karena ayam itu kalau telurnya keluar, diam dia. Ini ada laki-laki kayak model kayak gitu jamaah. Ngomong poligami sampai istrinya sakit hati, tapi nggak pernah poligami dia, nggak berani poligami. Maka istri kalau dapat suami yang suka ngancam-ngancam gitu, diemin aja lah. Tapi jamaah, kalau antum memang ingin poligami, nggak perlu banyak ngomong. Karena ada orang yang banyak ngomong nyakitin istrinya, tapi dia nggak poligami. Antum udah nyakitin istri, ya udah bismillah jalanin sesuai dengan syariat. Dan istri sabar menghadapi suami tadi yang suka mengancam cerai, suka mengancam mau poligami, sabar. Insya Allah kesabaran itu berbuah kebaikan. Mudah-mudahan suami yang suka mengancam itu biasanya karena kesalahan istri, istri perbaiki diri. Hadza wallahu a'lam bishawab jamaah. Karena memang udah malam, itu yang bisa ana sampaikan. Apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah Azza wa Jal. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan dari diri ana pribadi. Taib, ada hadiah, sisa hadiah jamaah. Ana akan kasih nih.